Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Nah tadi juga dokter saya sudah menjelaskan mengenai obesitas ya dokter ya? Ya. Boleh dilanjutkan dokter. Oke, kalau tadi sampai obesitas ya, itu tadi kita ukur berat badan kita dan ukur juga lingkar perut kita. Yang berikutnya adalah hiperkolesterolemia. Artinya apa? Kolesterol yang berlebih. Jadi kolesterol yang berlebih itu kenapa sih? Karena kolesterol yang berlebih biasanya dia nanti akan menumpuk di dinding pembuluh darah sehingga akan menyebabkan plak di pembuluh darah. Kalau numpuk terus akhirnya nanti terjadi sumbatan sehingga otak yang di ujung sini jaringannya nggak dapat suplainya, bisa terjadi kematian jaringan ya. Kemudian merokok ini ya dia akan berakibat juga ke pembuluh darah kita. Ini bisa dimodif ya. Saya yang biasanya merokok segera berhenti gitu ya dokter ya? Iya, biasanya untuk rokok itu kan sifatnya candu. Jadi cara kita memberhentikan pun itu nggak bisa langsung berhenti, itu nggak bisa. Perlahan-lahan kita kurangi dosisnya ya. Misalnya yang selama ini sebungkus isinya berapa sih, 16 batang kalau nggak salah saya, dikurangin misalnya target bulan ini saya jadi 12, bulan depan lagi jadi 8, bulan depan lagi jadi 4. Bukan, kalau saya suka dijawab gini sama pasien, Pak kurangi rokok ya. Oke dok, satu-satu sampai habis gitu. Maksudnya dikurangin sampai isi dusnya habis, bukan begitu. Oke. Kemudian alkohol, tentunya ya alkohol itu bisa menyebabkan di pembuluh darah kita dan menyebabkan juga lemak itu juga bisa meningkat ya, metabolismenya, lipolisisnya bisa meningkat juga sehingga menyebabkan di pembuluh darah itu juga mengalami penumpukan plak tadi ya. Kemudian stres, tentunya rata-rata biasanya yang mengalami itu mereka salah satunya ya misalnya punya tekanan tinggi atas pekerjaannya, beban pikiran, itu tentunya akan mempengaruhi. Jadi stres itu bisa meningkatkan tekanan darah kayak gitu sehingga nanti kalau pembuluh darahnya dipompa terus nggak elastis lagi, itu bisa nanti pecah kayak gitu. Kemudian stres ya sangat banyak ya, pengaruh stres itu memang sangat banyak kayak gitu. Memang betul dia meningkatkan tekanan darah tinggi, kemudian nanti dari tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan stroke dan penyalahgunaan obat. Jadi kalau contohnya penggunaan antiplatelet, pengencer darah yang terlalu banyak tanpa kontrol dokter, itu bisa menyebabkan resiko perdarahan juga. Salah satunya perdarahan di otak kita sebut dengan stroke hemoragik ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini apa nih? Gambaran klinis dan diagnosa ya, artinya tanda-tanda bahaya. Yang pertama, dizziness atau unsteadiness, rasa pusing ya. Atau rasa tidak tetap pada tangan atau pada pandangan mata ya. Jadi yang pastinya kalau misalnya kita mengalami gangguan di otak pasti akan ada keluhan kalau dari otak itu ya rasa pusing, rasa nggak nyaman di kepala berat, kepala sakit, kepala rasa mau pecah, itu ya biasanya pasien akan mengeluhkan seperti itu. Bisa vertigo, bisa sakit kepala hebat ya, biasanya kayak gitu. Atau pandangannya buram, kabur ya. Karena apa? Semua sistem tubuh kita ini diatur di otak, termasuk penglihatan ya. Di otak itu ada saraf kedua namanya nervus opticus. Seandainya serangan terjadi di nervus opticus tersebut, maka pandangan seseorang itu bisa menjadi kabur, rabun kayak gitu ya, gelap. Kemudian a change in mental ability, artinya
perubahan dalam kemampuan ya, kemampuan. Jadi biasanya pasiennya juga gelisah kayak gitu. Kemudian pasiennya juga emosi kayak gitu, emosinya meningkat. Kemudian kemampuannya jadi menurun seperti itu. Kemudian numbness, weakness, paralisis. Nah, ini artinya apa? Lemah, lumpuh wajah. Jadi gini, kalau biasanya pasien akan datang mengeluhkan awalnya itu dia memang darah tinggi. Kemudian dia datang itu posisinya jalannya, saya dapat pasien itu jalannya udah gini-gini. Nah, nggak normal ya. Yang ini nyeret nih, yang ini nyeret. Kenapa Bu? Tadi malam kesemutan Dok, kayak gitu. Mulanya di tangan, kayak gitu. Kemudian kaki saya juga. Kemudian lama-lama bibir saya peot katanya kayak gitu. Ngomongnya pelo, cadel ya, lama-lama kayak gitu. Jadi mulanya tuh kadang dia kebas, kesemutan. Artinya apa? Nggak merasa. Ya habis kesemutan nanti kebas, nggak berasa. Kemudian mulai timbul ininya lepai ya. Nah, kalau orang udah nggak punya kekuatan lagi, itu lemah di sebelah tubuhnya, otomatis dia akan jalannya nyeret. Biasanya kayak gitu. Biasanya datang udah kayak gitu. Karena nggak semua masyarakat itu tahu kayak gitu ya, bahwa itu adalah gejala stroke. Ya. Tapi untuk pemirsa sekarang di rumah yang mendengar ini, mungkin setelah saya jelaskan seperti ini, jadi aware-nya, ditambah rasa lagi ininya ya, lebih tinggi kayak gitu ya. Oke, nah saya juga mau cerita, biasanya sifatnya stroke itu kan dia kelainannya di otak pusat ya. Artinya apa? Kalau misalnya kelainannya di sebelah kanan, artinya otak yang rusak itu di kiri, dia silang. Tapi kalau misalnya kelainannya di kiri, dia rusaknya di kanan. Saya kalau misalnya pasien datang udah ngeliat kayak gitu udah jelas ya, biasanya kayak gitu. Tapi ada pemeriksaan lagi, kita berdasarkan saraf. Jadi ada 12 saraf kranial. Saraf kan saraf di otak ya. Ini penuh saraf nih. Semua tubuh kita ini diatur, pusatnya tuh di otak kayak gitu. Dan dari batang otak itu akan keluar 12 saraf kayak gitu. Dan kalau misalnya saraf terkena, paling sering adalah saraf ketujuh. Nah, itu paling mudah kita, Bapak Ibu tolong senyum. Ini normal ya. Bapak Ibu tolong senyum. Ya, dia akan narik ke arah yang sehat. Oke. Kemudian Bapak Ibu tolong kerukan dahinya. Sama ya, ngerut semua. Kalau orang stroke yang lumpuh dia tinggal. Kayak gitu. Yang no sehat dia mengerut. Kayak gitu. Bapak Ibu tolong tutup matanya. Tutup mata. Yang satu kalau bagus dia nutup sempurna. Tapi kalau yang satu lagi nggak nutup sempurna ya, karena fungsi itu terganggu juga. Oke, kemudian biasanya saya suruh menjulurkan lidah. Kalau kita julurkan lidah normalnya ya, itu normal. Tapi kalau orang stroke dia akan menjulurkan lidah seperti ini. Atau ke ya, dia akan mengarah ke satu sisi yang sehat. Dia akan menarik ya, kayak menarik gitu, ke yang normal maksudnya Dok. Oke. Kemudian juga setelah itu biasanya kita uji kekuatan otot. Nah, uji kekuatan otot itu ini udah lemah ya, biasanya kayak gitu. Kalau kita suruh angkat, kita suruh lawan, biasanya mereka. Nah, kalau kita normal biasanya kita suruh lawan, dia lawan. Mereka punya tahanan kayak gitu. Dan ini sifatnya melawan gravitasi ya. Gravitasi kan ke bawah. Kita suruh angkat kan dia melawan gravitasi. Itu aja nilainya udah 3. Kemudian kita suruh tahan. Nah, kalau dia udah tahanan kuat, tahanan aja dia nggak bisa, udah ya. Kalau dia normal dia tahanan kuat, dia lawan ya. Begitu juga di kakinya. Kalau misalnya nggak tahan biasanya dia akan roboh ya. Oke. Kemudian masalahnya ya, penglihatan yang pastinya ya. Kemudian kayaknya semuanya udah nih. Jadi kita periksa.
saya cuma diketok-ketok aja, bukan cuma diketok-ketok. Dokter saraf itu, dokter umum itu punyanya palu ya. Dari palu itu dia bisa tahu semua ya. Dari situ dia bisa tahu refleks. Kalau normalnya refleks fisiologis kita ketok, tuk katanya. Tapi kalau nggak normal, pada saat kita ketok refleksnya terlalu tinggi, tuk, balik dia ke atas. Ini lutut kita, misalnya lutut ya. Kita ketok dia akan, nah wajar ya kalau kayak itu. Kalau orang nggak normal pas diketok naik banget ya. Nah jadi gitu, ketok-ketok itu ada maknanya. Ada maknanya gitu, tidak asal ya. ketok-ketok ya dok ya. Iya, yuk lanjut. Nah apa nih? Apakah stroke ini tandanya gitu? Tandanya ada face ya, face-nya, nah kayak gini. Pemirsa di rumah bisa lihat nggak? Mungkin agak sedikit terpotong ya. Dia akan miring sebelah, ya, akan miring ke sebelah ya wajahnya ya. Karena ada kelumpuhan di wajah sebelahnya. Karena nervus 7-nya terkena ya, saraf ke-7, saraf ke-5. Kemudian di lengannya ya, itu ada yang turun sebelah. Kita suruh angkat gini aja, dia nggak akan sama begini. Dia pasti yang satunya begini, atau yang satunya nggak benar-benar terangkat. Kan tidak ada tenaga untuk itu ya dok. Iya, karena dia lemah. Karena pusatnya di sini dia nggak bisa lagi bantu, nyuruh, memerintahkan kayak gitu. Kemudian bicaranya biasanya velo ya, biasanya ayah mau. Kalau udah ngomong kayak gitu itu kan velo ya, udah nggak jelas lagi dia bicara. Itu salah satunya. Kemudian waktu, nah kemudian waktunya ya. Lanjut. Ini dia untuk mencegahnya. Ini adalah langkah-langkah untuk mencegah apa saja. Yang pasti ya kita makanan ya tetap kita jaga porsinya itu. Saya nggak pernah melarang mau makan apa silakan, tapi dalam porsi yang pas, oke? Kemudian rokoknya mungkin dikurangi jumlah dosisnya ya. Kemudian kolesterolnya kalau udah tinggi silakan diobati. Tolong nanti kalau periksa kolesterol periksa juga lemak jenuhnya dari trigliserid ya, karena obatnya nanti berbeda. Oke, kemudian tekanan darah itu perlu kita cek. Apalagi kalau misalnya sekali cek tekanan darahnya udah ketahuan tinggi, tolong dikontrol ya, rutin cek minimal seminggu 2 minggu sekali ya. Kemudian latihan, kalau kita nggak sempet untuk yang beraktivitas tinggi, punya kesibukan, minimal jalan, perbanyak langkah kita ya. Hindari sedentary life itu tadi, kaum rebahan. Sering-sering olahraga ya dok Iya, ya? kemudian hindari stres. Tentu saja stres ini kaitannya sangat erat kayak gitu. Kemudian berat badannya diatur. Kemudian untuk yang sudah memiliki resiko diabetes tolong dikontrol. Oke, lanjut. Masih ada dokter? Sebelum kita ke pencegahan primer, kita mau baca dulu pertanyaan dari netizen yang ada di Instagram. Ini sama aja sih tadi pencegahannya. Sama intinya aja ya dok ya pencegahan. Iya. Sama kayak tadi, udah terwakilkan semua kok sama gambar saya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan netizen nih dokter. Yang paling atas dulu nih. Ada dari Ridoil, atau dokter bisa sambil duduk dokter? Boleh, makasih. Biar lebih enjoy aja. Lumayan capek ya dokter ya. Oke, lanjut. Cara menyembuhkan jika sudah terkena stroke bertahun-tahun gimana ya dok? Boleh dari dokter Elsa? Iya, ada pertanyaan ya, cara menyembuhkan jika sudah terkena stroke bertahun-tahun. Jadi ini termasuk ke dalam pencegahan sekunder. Jika seseorang sudah pernah terkena stroke, nah itu ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Biasanya itu akan diresepkan sama spesialis sarafnya seperti clopidogrel. Nah, terus kalau memang penyebab stroke-nya tadi itu apa? Misalnya kalau dia diabetes, dia harus mengkonsumsi obat diabetesnya. Dengan arti kata gula darahnya itu harus tercapai. Seperti gula darah puasa itu harus di bawah 140, gula darah sewaktu di bawah 200. Dengan arti kata
pasien-pasien stroke jika memang ada penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, ataupun jantung, mereka juga harus tetap kontrol mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan penyakit penyertanya. Nah, kalau untuk menyembuhkan yang kedua itu ada rehabilitasi namanya ya. Jadi pasien-pasien stroke itu biasanya akan dilakukan fisioterapi. Itu untuk memulihkan defisit-defisit neurologis yang dialami pasien. Misalnya kalau defisit neurologisnya itu adalah kelemahan anggota gerak, dia akan melakukan fisioterapi. Atau kalau masalahnya itu adalah afasia, tidak bicara, atau pelo, itu rehabilitasinya berupa terapi wicara. Jadi tergantung defisit neurologis mana yang terkena. Berarti begitu. tergantung kembali lagi ya dokter ya? Iya. Oke, sudah terjawab ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Berapa kali batas manusia bisa terkena stroke? Ada batasan juga mungkin. Silakan dilanjutkan ke dokter Elsa. Nanti kita Enggak, yang dokter Sela keduanya. aja. Saya boleh. Biar dua-dua jawab pertanyaannya dokter, biar adil. Kalau batasan manusia terkena stroke, ya amin-amit ya. Mau kena stroke 2 kali, 3 kali. Sebenarnya batasannya itu tidak ada. Karena itu yang diserang adalah pembuluh darah otak. Nah, pembuluh darah otak yang terkena, otomatis jaringan otak yang terkena itu akan mati. Seperti dokter Sela bilang, stroke yang kedua itu memiliki gejala yang lebih berat. Karena stroke yang pertama itu dia udah mengalami kematian jaringan otak, ditambah lagi dengan stroke yang kedua. Nah, saya nggak bisa ngebayangin nih, nanti ada yang ketiga. Untuk yang kedua saja angka kematiannya itu jauh lebih tinggi ketimbang dengan yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya batas berapa kali Tidak ada bisa batasan, terkena ya? stroke, iya tidak terbatas. Dan Oke. syukur-syukur umurnya Syukur-syukur tidak sampai terkena. gitu. Oke, dokter mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi karena kalau mau dua pertanyaan tidak cukup waktunya. Di Zepan Rivaldo, dok izin dok cuma ngasih pendapat, mohon disanggah benar salahnya. Kalau menurut saya, stroke itu kebanyakan asalnya dari tingkat kestresan atau pola pikir dibanding dengan pola hidup. Walaupun keduanya sama-sama memegang peranan yang kuat sebagai penyebab, mohon izin dok. Silakan dokter, dari dokter Sela. Oke, dia bilang Jawab singkat stroke saja, itu Dok. kebanyakannya dari tingkat kestresan atau pola pikir dibanding dengan pola hidup. Ya, mungkin dia melihat dari data ya atau kejadian yang ada. Memang saya bilang tadi ya, kalau stres itu memang kaitannya tinggi dengan hipertensi. Mulanya seperti itu. Makanya saya bilang semua kadang memang bersumber dari pikiran ya. Kalau biasanya stres akan menyebabkan darah tinggi. Ya kalau semua rata-rata orang sekarang tingkat stresnya tinggi, tentu darah tinggi sekarang banyak, kemudian menyebabkan stroke. Tentunya Akan memicu, ya. prevalensinya memang bisa tinggi. Oke, kayak terjawab gitu, sudah ya. pertanyaan mungkin satu tidak terjawab, tapi bisa konsultasi melalui Instagram ya nanti dijawab. Nah, dokter Elsa dan dokter Sela terima kasih karena sudah memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Kembali lagi jaga kesehatan, kurangi kegiatan-kegiatan yang bisa memicu terjadinya penyakit stroke kayak stres mungkin ya dokter ya. Banyak-banyak istirahat dan juga berolahraga. Nah, terima kasih pemirsa, saya Helda Amelia undur diri dan sampai jumpa. Tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.